Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mau persiapkan diri kita, hati kita akan masuk ke dalam ibadah hari ini. Dengarkanlah panggilan beribadah hari ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat, dan pujian dikembalikan pada Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian dan memberkatimu juga. Ketika kita boleh hidup sampai hari ini, semuanya berkat kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bersyukur untuk setiap apapun yang boleh kita alami sampai hari ini. Kita percaya bahwa kita hidup, kita ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Saya
sangat baik, teramat baik bagiku. Nas pembimbing diambil dari Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Yesus, Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Di dalam janji-Mu ada kemenangan, dan biarlah sampai selamanya kita mau terus nyatakan bahwa besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia Dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau nyatakan besar setiamu Tuhan. Ini hidupku. Mari kita memohon pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidup kami. Walau ku harus berjalan Dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu Tuhan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku.
setiamu Tuhan. Yesus engkau, Yesus engkau selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya besar setiamu besar setiamu Tuhan. besar setiamu Besar setiamu, besar setiamu di hidupku. Mazmur 25 ayat 11. Oleh karena namanya, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan ini. Saudara yang terkasih, Allah mengendaki kita agar sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Akan tetapi, secara jujur, kita mengakui bahwa seringkali aktivitas dan tantangan dunia ini membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya. Bahkan terkadang ibadah menjadi sekedar ritual, dan hal ini amat mendukakan Allah kita. Oleh karenanya, marilah kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu kepada kita untuk mengambil sikap untuk bersaat teduh di hadapan Allah. Mari kita menaikkan doa pribadi kita kepada Allah. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu, membawa doa dan pengakuan dosa kami kepadamu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan ubahkanlah hidup kami, supaya hidup kami boleh hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah yang diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di atas, di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu,
Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Saat pada hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena
sucikan pujian ini sekali lagi. Katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku Saat badai hidup menerpaku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. ku kan berdiri Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. karena Yesus selalu menopang. karena Yesus Selalu menopang hidupku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ruslan Christian. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur di tengah masa pandemi masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh kembali beribadah dan saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Berkatilah kami melalui firman yang kami baca dan simak bersama. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, persiapannya, biar menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami serahkan pemberitaan firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, hari ini kita akan belajar dari kitab Markus, Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 20. Tema hari ini adalah inilah tandanya, ya. Markus 16 ayat 15 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Saudara sekalian, sebelum pandemi melanda dunia, kita tahu dunia sedang sibuk dengan pekerjaan, profesi, dan perlombaan dalam prestasinya. Kita tahu berita
dari media massa bahwa negara adidaya sedang mengadakan peperangan ekonomi, perang ekonomi antara Amerika dengan Tiongkok. Belum lagi negara-negara yang lain terus berlomba untuk lebih maju. Demikian juga kita melihat dunia saat itu sedang sibuk juga memperlengkapi dirinya dengan persenjataan perang. Dunia juga sibuk dengan perlombaan di bidang teknologi, kedokteran, dan sebagainya. Nah saudara, di tengah-tengah kesibukan dunia, termasuk mencari kenikmatan dunia, dunia wisata terbuka lebar dan diminati oleh banyak orang, begitu juga dunia fashion dan sebagainya, dunia sungguh terlena, tidak peduli kepada Tuhan. Tetapi kita tahu, ketika pandemi muncul, maka dunia terdiam. Dunia mengalami lockdown. Saudara sekalian, kita melihat saat ini Tuhan berbicara kepada umat manusia, supaya manusia berhenti, bukan sibuk dengan dirimu sendiri, tetapi sadarlah ada Tuhan. Bahwa hidup ini singkat, sia-sia adanya. Tetapi saudara sekalian, sebelum pandemi, kita juga tahu umat Tuhan cenderung arahnya tidak lagi sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Saudara sekalian, dalam satu artikel yang saya baca, artikel itu mengatakan bahwa pandemi ini muncul sekaligus menjadi teguran bagi gereja-gereja. Mengapa? Karena gereja-gereja cenderung memikirkan gedung yang megah, gedung yang hebat, memikirkan fasilitas yang luar biasa, lalu jumlah yang membludak, uang yang banyak, dan seterusnya. Nah, ketika pandemi melanda dunia ini, umat Tuhan pun disuruh untuk berhenti, berpikir ulang, merenungkan kembali apakah dia sudah pada jalan yang benar. Sudahkah hidup dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu saudara sekalian, kita melihat pada masa kini Tuhan sedang berbicara kepada manusia. Tuhan juga menegur umatnya. Tuhan mengajak kita untuk kembali membuka diri, membuka hati, mendengar firman, taat pada firman, supaya berbahagia menurut ukuran Tuhan dan juga menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tema inilah tandanya. Dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 20 seperti yang sudah dibaca tadi. Saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kita kembali kepada prinsip yang fundamental dari hidup bergereja, saudara. Tadi saya sudah katakan pandemi menegur, menasihati supaya gereja kembali mengerjakan prinsip-prinsip penting untuk tujuan gereja. Salah satu prinsip yang penting itu adalah beritakanlah Injil dan Tuhan menyertai. Saudara, kalau kita perhatikan Markus 16 ayat 15 sampai 20 ini, bagian ini sebetulnya menjadi nats yang kontroversial di kalangan sarjana Alkitab. Ya. Jadi ada yang beranggapan Markus sebetulnya di dalam teks atau salinan naskah yang ada yang paling lama sampai ayat yang ke-8. Tetapi kemudian ada juga naskah-naskah di kemudian hari yang memasukkan ayat 9 sampai 20. Sehingga ada tafsiran yang berhenti sampai ayat 8. Tapi ada yang sampai ayat 20 seperti Alkitab kita ini. Nah saudara, jangan bingung soal ini. Karena sekalipun Markus ayat 9 sampai 20 ini merupakan penambahan di kemudian hari, kita percaya naskah salinan Alkitab itu sangat bisa dipercaya, ya.
Nah, ini saya mungkin sebelum kita masuk belajar dari Markus 16, sedikit saya memberikan informasi bahwa di seluruh dunia ini tidak ada kitab-kitab kuno, baik yang bersifat agama maupun non-agama, itu ada aslinya, enggak ada itu. Kalau ada orang bilang, oh kitab kami original dari surga, enggak ada itu. Semuanya kalau namanya kitab, pasti ditulis melalui tangan manusia. Jadi kitab-kitab yang bukan bersifat agama maupun kitab-kitab di dalam aliran-aliran agama itu ada naskah-naskah salinan yang asli tidak ada. Jadi yang dipelajari itu adalah naskah-naskah salinan, saudara. Jadi kalau kita belajar di kitab klasik, contohnya misalnya karangan Aristoteles, kemudian Socrates, itu enggak ada naskah asli, yang ada cuma naskah-naskah salinan. Nah, bagaimana satu kitab klasik, satu kitab kuno itu bisa kita percaya? Nah, itu ada ilmunya, ada prinsipnya. Nah, ketika diuji, salinan naskah Alkitab ini paling unggul, saudara. Dibandingkan dengan kitab-kitab kuno apapun. Tidak ada yang bisa menandingi naskah-naskah salinan Alkitab, ya. Nah, jadi kembali lagi kepada Markus. Jadi salinan naskah itu ada yang mengatakan ayat 9 sampai 20 ini adalah penambahan. Nah, sekalipun penambahan oleh gereja mula-mula, tetap penambahan ini saudara tidak mengurangi arti dari Injil Markus. Apalagi bertentangan, sama sekali tidak. Karena ayat 9 sampai ayat 20 merupakan sebetulnya penambahan dari ketiga Injil maupun dari kitab Kisah Para Rasul. Dan itu merupakan kebiasaan gereja mula-mula. Ya. Jadi dari kebiasaan gereja mula-mula mengenal Injil yang lain itu, ya, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, kitab Kisah Para Rasul. Nah, itulah yang menjadi materi dari ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Ya, jadi kalau kita menyimak tulisan ayat 9 sampai 20 ini, cerita itu banyak paralel dengan Injil Yohanes, dengan Injil Matius, ya. Kemudian juga dengan Kisah Para Rasul, itu banyak paralel di sana. Termasuk Injil Lukas. Nah, sekarang kita masuk saudara sekalian kepada teks yang sudah saya baca tadi, ya. Nah, teks dari ayat 15 sampai ayat 20 saya bisa membagi menjadi 3 bagian. Pertama, berbicara tentang amanat agung, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Yang kedua, itu mengenai kuasa penyertaan Kristus. Ayat 18 sampai 19. Lalu ayat 19 sampai 20 berbicara tentang Yesus yang naik ke sorga. Jelas ya? Jadi ada 3 poin dari ayat 15 sampai ayat yang ke-20 ini. Nah, pertama mari kita perhatikan ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara sekalian, ayat ini adalah paralel dengan Matius 28 ayat 19. Ya, yaitu perintah Yesus, amanat agung, beritakanlah Injil, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ketika dipakai beritakanlah, di sini bentuk past tense, bentuk masa lampau. Artinya apa? Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia sudah memberi perintah. Untuk apa? Beritakanlah Injil. Lalu Injil itu diberitakan kepada siapa? Apakah kepada kaum Yahudi saja atau kepada orang bukan Yahudi? Dari ayat ini dikatakan segala makhluk. Artinya kepada setiap orang, kepada semua bangsa, semua suku bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Jadi amanat agung
menyuruh, memerintahkan pada saudara dan saya supaya kita beritakan Injil kepada semua orang. Lalu di dalam ayat 16 dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah saudara, kembali lagi ini merupakan paralel dari Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes sering berbicara, yang percaya dapat hidup kekal, yang tidak percaya pasti dihukum. Jadi ayat ini jelas berbicara, yang percaya bagaimana? Dibaptis. Setelah dibaptis, nah sudah percaya, dibaptis, diselamatkan. Jadi saudara, baptisan itu mengikuti dia beriman dulu. Cuma sekarang gereja suka ngawur ya, dibaptis dulu walaupun belum percaya. Mengapa dibaptis? Ya karena mau menikah, urus surat izin nikah, maka dibaptis dulu. Sebenarnya tidak boleh, harus percaya dulu, barulah dibaptis. Ya. Lalu di dalam ayat 16 ini dikatakan, yang percaya bagaimana nasibnya? Diselamatkan, masuk sorga, menerima pengampunan dosa. Yang tidak percaya bagaimana? Dihukum. Ayat ini tegas mengatakan, ada konsekuensi percaya Yesus dan tidak percaya. Percaya Yesus diselamatkan, tidak percaya pasti dihukum. Nah saudara, dari poin pertama ini kita belajar, kita patut membuka hati pikiran dengan jujur tulus di hadapan Tuhan. Kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah saya percaya kepada Yesus? Saudara, ini bukan soal Anda sudah berapa puluh tahun menjadi orang Kristen, bukan soal itu. Ini bukan persoalan saudara dari keluarga Kristen. Ini bukan soal saudara sudah dibaptis sejak masa kecil. Ini bukan soal saudara pernah jadi pengurus gereja, pernah menjadi majelis gereja, bahkan menjadi hamba Tuhan. Ini bukan soal itu. Tapi ini soal beriman secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, saya mengharapkan bahwa kita semuanya sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus. Pernah membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Pernah di dalam satu momen tertentu kita ambil keputusan, saya mau percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, saya mau bertobat. Nah dari poin pertama ini juga kita belajar saudara, jika Anda sudah percaya kepada Yesus, sudahkah Anda pernah memberitakan Tuhan Yesus kepada orang lain? Mungkin kepada anggota keluargamu yang belum percaya Tuhan Yesus. Atau kepada teman. Atau kepada orang lain yang belum percaya Tuhan Yesus. Nah saudara, tidak sedikit orang Kristen sudah percaya Yesus tapi tidak pernah bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kalau cerita sharing video nyanyian WA, rajin ya. Cerita mengenai aktor artis Korea, senang sekali. Tetapi menceritakan tentang Tuhan Yesus, mulutnya seperti terkunci. Nah saudara, sebetulnya kekristenan demikian, kekristenan yang tidak wajar. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, mestinya kita mendeklarasikan, memberitakan tentang Yesus kepada orang lain. Saudara yang sudah berkeluarga, sudah menikah. Adakah di antara saudara diem-diem? Istri atau suaminya tidak boleh orang tahu. Diem-diem, disembunyikan. Bahkan mungkin orang tanya pun tidak diberitahu. Saya yakin tidak ada. Ya kan? Kalau kita sudah menikah, ya memang sudah dideklarasikan pada waktu pemberkatan nikah. Sudah ada deklarasi, sudah ada pernyataan ke publik. Kami suami istri, ini menjadi pasangan, siapa suaminya, siapa istrinya, jelas semuanya. Nah begitu juga kalau kita sudah percaya Yesus, seharusnya kita juga mendeklarasikan, menyatakan, memberitakan tentang Yesus. Beritakan Yesus kepada
teman-temanmu, saudara. Beritakan kepada Yesus, mungkin ada di dalam anggota keluarga kita, keluarga dekat, keluarga jauh, belum percaya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kita mencari kesempatan bagaimana memberitakan Injil kepada mereka. Saudara sekalian, ayat ini dengan jelas mengatakan siapa yang percaya masuk surga, diselamatkan. Yang tidak percaya, pasti dihukum. Nah saudara, situasi pandemi ini membuka mata kita dengan real, nyata, bahwa hidup manusia itu singkat. Kematian itu bisa datang mendadak, saudara. Karena itu kalau orang belum percaya Yesus, akan kemana nasibnya? Pasti menuju penghukuman. Karena itu ini kesempatan kita untuk beritakan Injil supaya orang-orang yang belum percaya, mereka boleh mendapat keselamatan. Saudara, situasi pandemi ini menunjukkan kepada kita betapa hidup ini singkat, rapuh. Saudara sekalian ya. Jadi ketika seseorang kena COVID-19, langsung diisolasi, jauh dari anak, dari istri, dari suami, dari keluarga, sampai pada pemakamannya, saudara. Jadi sebetulnya ini mengingatkan kita bahwa hidup ini begitu rapuh. Dan sewaktu-waktu kematian itu bisa datang menjemput cepat sekali. Dan saya melayani beberapa jemaat kami yang meninggal dunia selama pandemi ini, saudara. Ketika disemayamkan di ruang adijasa, tidak bisa berlama-lama. Ketika mengadakan upacara pemakaman juga tidak lama-lama. Keluarga juga cuma keluarga dekat saja yang hadir, saudara. Begitu rapuhnya hidup manusia. Kalau kematian datang menjemput, apalagi melalui COVID-19, waduh, terpisah sungguh-sungguh. Nah itu baru terpisah dari upacara, dari orang yang dekat. Lah kalau sudah kematian, terpisah kekal dari Allah untuk selama-lamanya. Saudara, saya di Surabaya akhir-akhir ini, saya tahu beberapa orang yang saya kenal, ada dokter, dulu dokter keluarga kami, yang meninggal karena apa? COVID-19. Juga ada dokter yang lain juga meninggal karena apa? COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini yang juga bikin saya kaget adalah salah seorang majelis gereja yang cukup lama saya kenal. Ternyata meninggal dunia juga. Karena apa? Ya karena virus corona ini. Begitu masuk rumah sakit, tak lama meninggal, cepat dimakamkan. Nah saudara, ini kesempatan saudara dan saya untuk beritakan Injil. Ya, supaya mereka boleh memperoleh keselamatan. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-17 dan 18 tentang kuasa penyertaan Kristus. Di dalam ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, ini berbicara tentang kuasa Yesus yang menyertai para rasul, orang Kristen pada masa gereja mula-mula, di mana karunia-karunia, kuasa yang menyertainya sangat-sangat luar biasa. Ada beberapa yang ditunjukkan di sini. Yang pertama, mengusir setan-setan. Ini sudah diberikan Tuhan Yesus ketika dia mengutus murid-muridnya. Dalam kitab Injil dicatat beberapa kali bahwa murid yang diutus punya kuasa mengusir roh-roh jahat. Ya. Kemudian juga dikatakan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini adalah bahasa lidah. Saudara, kita melihat pertama kali itu dalam Kisah Rasul pasal 2. Ketika hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Yesus membaptis gerejanya dengan Roh Kudus. Sebagai verifikasi, sebagai bukti pekerjaan dari Mesias ini, maka para rasul berbahasa lidah.
Untuk apa saudara? Memberitakan Injil. Memproklamirkan zaman Mesias sudah datang. Penggenapan nubuat Nabi Yoel digenapi. Nah saudara, ini bahasa-bahasa lidah, bahasa-bahasa asing. Ya, nah, cuma pada masa kini sebagian orang secara keliru, secara gegabah mau mempraktekkan bahasa lidah. Padahal bahasa lidah kalau kita lihat dalam Alkitab tujuannya memuliakan Allah. Tujuannya untuk memberitakan Injil. Ya, jadi bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk kemegahan diri. Kemudian juga dalam ayat ini, apa yang dikatakan? Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit. Nah ini juga tentunya mengacu kepada kitab Kisah Para Rasul. Pasal 3, pasal 5, para rasul menyembuhkan banyak orang. Bahkan kita melihat bayangan dari Rasul Petrus pun bisa menyembuhkan orang. Wah luar biasa. Nah saudara, kemudian juga ayat-ayat ini, 2 ayat ini mengatakan tentang memegang ular. Ya, di sini dikatakan mereka akan memegang ular. Saudara, di mana contohnya? Dalam Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai 6. Kita tahu ketika Paulus ya kapalnya karam, dia mendarat berserta dengan orang-orang yang di dalam kapal itu. Kemudian waktu di darat menyalakan api, lalu muncul ular berbisa, memagut tangan dari Paulus. Orang-orang berpikir, wah Paulus ini memang seorang penjahat. Sampai sudah luput dari kapal yang kandas, masih juga dipagut ular berbisa. Tapi kenyataannya Paulus tidak mati. Mereka kaget, kagum, dan akhirnya Paulus memberitakan Injil juga. Nah saudara, lalu dikatakan meminum racun. Nah saudara, ini adalah tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya dalam memberitakan Injil. Ada tulisan yang menceritakan mengenai Nommensen. Nommensen seorang misioneri yang melayani di Sumatera Utara, saudara. Ya, di kalangan suku Batak. Suatu saat dia dihidangkan makanan yang beracun. Ketika anjingnya makan, anjingnya mati. Nommensen juga makan. Lalu orang-orang berpikir dan menunggu bagaimana Nommensen. Apakah Nommensen akan mati atau bagaimana? Ternyata Nommensen tidak meninggal, saudara. Nah itu membuat orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang tahu peristiwa itu, digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah tentunya saudara, jangan dipraktekkan ayat-ayat ini ya. Ketika saudara memberitakan Injil, ada ular beludak, ada ular yang beracun, wah dipegang saja. Jangan ya. Atau ada racun diminum. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu adalah pada gereja mula-mula. Tuhan menyertai pada era Mesias dan Rasulnya itu. Tanda-tanda yang dahsyat. Yang luar biasa. Nah saudara, itu utamanya sebenarnya. Lalu karunia-karunianya. Nah ini juga tidak boleh disalahartikan. Ada orang berkarunia. Pegang ular. Beracun. Tidak mati. Minum racun. Tidak ada. Karunia itu karunia yang bersifat mujizat. Supra alami. Itu yang bersifat melekat saudara sekalian. Itu pada masa para rasul. Rasul itu wakilnya Tuhan Yesus. Ya. Nah apa berarti kita tidak percaya pada adanya mujizat? Oh percaya. Tuhan Maha Kuasa, mujizat bisa terjadi di mana kapan saja. Tetapi saudara, tidak ada lagi yang namanya karunia mujizat seperti para rasul. Ya, kalau ada ya di masa pandemi ini, kumpulkan orang-orang ya yang kena Covid, datang sembuhkan. Tidak bisa kan? Jadi kita percaya mujizat ada tapi sifatnya insidentil. Pada waktu dan tempat tertentu karena kedaulatan dan kemurahan Tuhan. Itu sifatnya mujizat. Nah saudara, kita belajar apa dari ayat 17 sampai 18 ini? Saudara, ketika Tuhan mengaruniakan
tanda-tanda ajaib. Memberikan hal-hal yang supra alami. Itu adalah verifikasi dari surga. Ini adalah Injil yang sejati. Ini dari surga. Ini Mesias yang sesungguhnya. Tujuannya apa? Supaya menarik orang datang kepada Tuhan Yesus. Jelas ya? Jadi saudara sekalian, Tuhan memberikan tanda ajaib, karunia-karunia yang luar biasa dahsyat itu bukan untuk pamer diri. Bukan untuk kemegahan diri. Bukan untuk sensasional. Bukan untuk sesuatu yang lain mencari keuntungan. Bukan, saudara. Beda dengan zaman ini. Zaman ini, saudara, spirit dengan mujizat, ya, semangat untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, cenderung kemegahan diri, popularitas, bisa mengumpulkan massa yang banyak. Saudara, ini sebetulnya dari budaya apa? Orang berdosa, budaya kaum Gentiles, non-Yahudi yang tidak mengenal bagaimana hati Tuhan, tidak mengenal apa tujuannya menaati Tuhan. Saudara, kita tahu ini budaya Gentiles, budaya banyak bangsa. Dunia barat mengutamakan itu popularitas, egoisme. Aku paling hebat, aku super power, aku nomor 1 dan seterusnya. Budaya Asia sama, saudara. Mau jadi kaya untuk apa? Supaya nanti semua orang tunduk, hormat. Mau punya gelar yang tinggi supaya apa? Semuanya tunduk, hormat. Jadi bukan untuk orang lain, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Anaknya sukses, dipacu. Harus belajar ini, les ini, itu. Piano, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, les apa. Supaya apa? Oh hebat ya papa mamanya. Siapa dulu papa mamanya? Untuk apa, saudara? Untuk diri sendiri. Nah, kita mesti mawas diri, saudara sekalian. Bahwa karunia-karunia yang kita miliki itu untuk apa? Memuliakan Allah. Ayat ini jelas mengatakan untuk memberitakan Injil. Membawa orang percaya kepada Yesus. Bukan kepada dirimu atau diri saya. Bukan. Bukan untuk kemuliaan saudara. Bukan untuk kemuliaan saya. Tapi supaya orang bisa mengenal Tuhan. Orang dibimbing kepada Tuhan. Itu tujuannya, saudara. Saudara, kalau kita melihat Roh Kudus datang pada hari Pentakosta untuk diam di dalam hati orang percaya. Saudara, Roh Kudus itu bukan untuk meninggikan dirinya. Hei, lihat, aku ciamik loh, Roh Kudus ya. Kalian puji-puji aku. Tidak ada Roh Kudus berbicara begitu kan? Karena apa? Kita tahu dari ayat apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau Roh Kudus datang, dia tidak berbicara tentang dirinya, tetapi tentang siapa? Untuk meninggikan Yesus, memuliakan Yesus yang mati sebagai penebus juru selamat. Jadi saudara, mari kita belajar ya. Kalau Tuhan memberi kita karunia, karunia itu bukan untuk kemegahan diri, untuk kepentingan diri. Ya. Jadi kalau saudara memimpin pujian, nyanyi di gereja, jangan bingung. Bagaimana aku? Ciamik enggak suaraku ya? Sama penyanyi itu mana lebih bagus suara? Jangan bingung, saudara. Ya, jangan juga bingung. Gimana penampilanku tadi? Oh, bagus enggak? Bajunya gimana? Make up-nya? Aduh, enggak usah, saudara. Ya, kita melayani Tuhan di gereja, di luar gereja, bukan untuk kemuliaan diri kita. Ya, ini berlaku bagi siapapun juga. Ketika ada orang yang punya duit banyak di gereja, jangan juga menganggap, aku ini loh bos, kalau aku tidak ada gereja tidak bisa hidup. Oh jangan, saudara. Tuhan percayakan kepada saudara kekayaan, harta, mungkin juga kepintaran.
Itu untuk membangun gereja, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri saudara atau diri saya. Begitu juga sebagai hamba Tuhan. Panggilannya itu membawa orang percaya Yesus. Makin banyak orang yang bertumbuh dewasa dalam Tuhan Yesus, seorang hamba Tuhan akan bersyukur. Jadi bukan hamba Tuhan itu dipilih-pilih. Oh, ini yang kaya ini, yang angpaunya tebel ini. Wes ini aja yang dideketi. Bukan begitu, saudara. Hamba Tuhan juga bukan untuk mencari popularitas, keuntungan. Popularitas supaya di media sosial makin terkenal, bukan itu. Tapi seberapa banyak orang lain bisa percaya Tuhan Yesus dan bagaimana orang lain bisa dibimbing makin setia ikut Yesus. Sebetulnya itu adalah kepuasan yang utama dari panggilan hamba Tuhan. Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, saudara sekalian. Kristus naik ke sorga, ya, ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, ayat ini merupakan ayat-ayat paralel dengan ayat-ayat yang lain mengenai Yesus yang naik ke sorga. Yesus yang naik ke sorga itu bukan mitos, bukan dongeng, tapi para murid menyaksikan tubuh fisik Yesus perlahan naik ke sorga, awan menutupnya. Saudara, Kisah Rasul mencatat itu. Dia naik ke sorga untuk apa, saudara? Berarti pekerjaannya di dunia selesai. Dia kembali ke sorga. Dia menghadap kembali kepada Bapa bersama dengan Bapa di sorga. Duduk di sebelah kanan. Maksudnya apa? Kepada Yesuslah diberi kewenangan sepenuhnya atas sorga dan bumi. Itu menurut Matius. Maksudnya apa, saudara? Yesus sejak kekal sudah Allah dan selalu Allah. Ya, ingat ini ya. Sejak kekal Yesus itu pribadi kedua. Dia adalah Allah. Jadi dia selalu maha kuasa. Tapi mengapa dia dikatakan kepadanya diberi segala kuasa di sorga dan di bumi? Itu sebagai dia Mesias, manusia sejati, Allah sejati, sebagai juru selamat. Dialah satu-satunya yang berhak untuk manusia masuk sorga atau tidak, melalui dia. Nah, kepadanya lah diberi segala kuasa. Lalu ayat yang ke-20 mengatakan apa? Murid-murid pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, Kisah Rasul mencatat peristiwa ini. Bagaimana gereja mula-mula para rasul disertai Tuhan. Jadi Tuhan dari sorga bekerja terus melalui Roh Kudus yang hadir dalam hati murid-murid. Bekerja memberitakan Injil. Nah, saudara, dari sini kita belajar, saudara sekalian, ya. Tuhan itu maha kuasa. Kuasa di sorga, kuasa di bumi ada di tangan Tuhan Yesus. Saudara, hidup kita juga ada di tangan Tuhan Yesus. Lalu timbul pertanyaan, kalau Tuhan maha kuasa, mengapa ada pandemi? Nah, saudara, justru di sini kita harus membalik pemikiran ini. Dunia yang rusak ini sudah pasti hancur, termasuk pandemi muncul, COVID-19 muncul. Itu menunjukkan Tuhan masih pelihara dunia ini. Di tengah-tengah pandemi, dunia yang pasti rusak karena dosa. Tuhan masih berbelas kasihan, ingatkan manusia. Hai manusia, hidupmu pendek, sia-sia kan? Kalau kematian datang bisa mendadak. Sebelum kematian datang, kalau kena COVID-19, diisolir, diisolasi, terpisah dari sanak famili keluarga. Sampai kematian pun. Karena itu apa? Ayo datang kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara sekalian, Tuhan yang maha kuasa justru Tuhan yang mengingatkan manusia. Dia memelihara supaya manusia boleh kembali kepada dia. Saudara, Tuhan yang naik ke sorga berarti dia juga berkuasa di gereja. Saudara, pelajaran ini penting bagi kita, ya. Bahwa gereja itu siapa pemimpinnya?
secara manusiawi kita katakan pendeta, hamba Tuhan, majelis. Tapi saudara, sebenarnya gereja itu pemimpinnya adalah Yesus. Bagaimana Yesus memimpin? Tuhan Yesus mau supaya majelis, hamba Tuhan, pengurus, bahkan semua jemaat tunduk pada Tuhan. Belajar firman-Nya, ya, belajar firman-Nya. Bukan mauku begini, kehendakku begini, aku mau begini. Itu yang membuat gereja cekcok, ribut, pecah. Karena apa? Manusia meninggikan diri, menggantikan posisi Tuhan. Kalau gereja mau aman, gereja mau diberkati, belajar tunduk pada Yesus Tuhan. Berjalan bersama-sama memuliakan Tuhan. Nah, kita belajar juga di sini saudara. Tuhan menyertai. Untuk apa saudara? Supaya umatnya itu menjadi saksi. Beritakan Injil, jelas ayat 20 ini katakan. Saudara, ini juga menjadi peringatan bagi kita saudara. Penyertaan Tuhan itu bukan sebatas saudara. Aduh, saya bisa beribadah ya. Saya bisa worship secara pribadi, mengalami perasaan yang enak, nyaman. Sudah, selesai, haleluya. Tapi juga halelupa. Lupa apa? Tugasnya apa di dunia. Ya, jadi kita bukan untuk diri kita sendiri saudara. Kalau Tuhan memberi karunia-karunia, Tuhan menyertai, itu bukan aduh pokoknya aku bahagia, yang lain masa bodoh. Bukan saudara. Ya, nah ini menjadi seharusnya panggilan kita. Bahwa kalau Tuhan percayakan kita harta, kepintaran, karunia, kemampuan. Untuk apa saudara? Apakah untuk saudara sendiri? Untuk saya pribadi? Oh, bukan itu maksud Tuhan. Tapi supaya kita bisa menjadi berkat. Bermanfaat bagi orang lain. Di tengah keluarga kita. Bagi teman-teman kita, bagi orang lain, saudara, itu memuliakan Tuhan. Jadi kalau seseorang, kaya, luar biasa kaya, ya tapi untuk dirinya sendiri ya, tidak ada istimewanya toh, saudara. Orang kaya sama orang miskin, tidak ada istimewanya kalau cuma untuk dirinya sendiri. Tapi ketika seseorang, dia kaya, dia pikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Nah itu baru bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan. Biarpun seseorang mungkin dia miskin, sederhana, tapi punya hati untuk Tuhan. Apa yang dia miliki dia berikan seperti janda yang memberi persembahan yang dipuji Tuhan Yesus. Nah karena itu saudara, mari apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam hidup bergereja juga begitu. Saudara yang diberkati secara keuangan, ya berikan persembahan yang pantas sesuai yang Tuhan berkati kepadamu. Tuhan karuniakan kemampuan berpikir, mengorganisir, ya berikan kepada Tuhan. Tuhan berikan karunia musik, latih, belajar, siapkan paduan suara, siapkan liturgis yang bagus, pujian, untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga dengan hamba Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan? Kerjakan yang terbaik. Supaya apa? Gereja maju. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudara, inilah Markus 16 ayat 15 sampai 20. Inilah tandanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Tuhan sudah memberi kami amanat agung agar kami menjadi saksi memberitakan Injil Tuhan Yesus. Tuhan juga sudah berjanji menyertai kami, bahkan memberikan karunia-karunia kepada kami. Tuhan ampunilah kami jika sebagai umat-Mu kami kurang atau tidak menaati apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah melalui firman ini kami membuka hati dan berkomitmen untuk sungguh-sungguh boleh menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan.
Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Pendeta Ruslan Christian yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nas persembahan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribahanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu, untuk persembahan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu bisa melakukannya melalui dua pilihan. Yang pertama, Bapak Ibu dapat memasukkan amplop dan Bapak Ibu bisa memberikan ke dalam kantor sekretariat gereja pada jam kerja, atau Bapak Ibu bisa transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Doa syukur, persembahan, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Hadi Winata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami pada saat ini memberikan persembahan yang asalnya dari Tuhan, baik dalam bentuk transfer ke rekening yang tertera di layar ataupun juga di warta, ataupun kami memberikan dalam bentuk kami masukkan dalam amplop uang tersebut dan kami
bawa ke kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini ya Tuhan, supaya persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan dan untuk hormat bagi kemuliaan Kau ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk situasi yang kami alami saat ini. Tuhan, secara khusus untuk masa transisi, untuk persiapan untuk new normal ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan, berikan hikmat Tuhan yang menolong mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim medis yang berjuang di garis depan. Mereka juga dengan segala peralatan medis yang ada, Tuhan berikan kekuatan, berikan pertolongan, berikan kesehatan untuk mereka boleh tetap menjalankan tugas yang mulia ini ya Tuhan, dengan pertolongannya dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk menyerahkan untuk seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, supaya boleh mendukung untuk pemerintah ya Tuhan, untuk boleh sadar, peduli, dan boleh mengikuti segala himbauan dari pemerintah. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya pandemi dari COVID-19 dan juga virus corona ini tidak terus menyebar ya Tuhan. Kami mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga untuk penyesuaian untuk yang baru, untuk new normal. Tuhan juga tolong dalam segala proses untuk tiap tahap yang dilakukan, dan juga untuk penyesuaian Tuhan yang memberkati. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan juga yang menolong, sekalipun saat ini jemaat Tuhan belum dapat datang ke gereja beribadah seperti dulu. Biarlah Tuhan yang memberikan kerinduan untuk boleh tetap memiliki persekutuan, relasi dengan Tuhan, baik melalui doa, melalui saat teduh, dan juga peribadatan secara online. Biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk penginjilan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang Tuhan yang berkarya, dan kiranya Tuhan juga memakai untuk hidup kami ya Tuhan, untuk segala keberadaan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi alat kepanjangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini.
kita akan menaikkan pujian doksologi. Pengutusan dan berkat akan dipimpin oleh Pendeta Ruslan Christian. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya, Terpujilah Kristus, Juru Selamat kita. kini dan selama-lamanya. Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh.